Halo anak muda dimanapun kalian berada. Senang sekali jumpa dengan kalian. Kali ini kita ketemu lagi dengan Suara Generasi Pastu. Ya, kemarin kita bicara tentang masa muda untuk si dia atau si dia. Kali ini kita bicara tentang apa? Tentang dating. Dating apakah itu penting? Nah, pacaran adalah konsep masyarakat modern. Alkitab tidak pernah nulis tentang pacaran. Ya, yang ada dalam Alkitab adalah pertunangan. Nah, tetapi dalam Alkitab yang paling penting tidak ada larangan juga tentang pacaran. Tidak ada. Yang paling penting yang hari ini saya ingin kasih tahu kalian adalah bagaimana pacarannya. Bukan boleh atau tidak pacaran. Tapi yang paling penting bagaimana kita pacaran. Karena pacaran itu adalah proses perkenalan dua insan manusia yang beda kelamin dalam rangkaian pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan apa? Pernikahan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama sudah mengerti bahwa adanya perkenalan. Ini tahapan pacaran yang semestinya dilalui oleh anak-anak muda dimanapun kalian berada. Namanya perkenalan. Dalam perkenalan ada menanyakan identitas, tempat tinggal, hobi, kuliah di mana, jumlah saudaranya berapa. Ini adalah langkah awal dari perkenalan yang kita lakukan. Tahap yang kedua namanya penjajakan. Apa itu penjajakan? Dalam penjajakan biasanya ada ujian yang harus kita alami. Namanya ujian kesetiaan. Yang kedua namanya ujian pertengkaran. Bahkan yang ketiga namanya ujian waktu. Ketiga ujian ini, kesetiaan, pertengkaran, dan waktu ini biasanya menjadi penyaring. Akankah hubungan ini dilanjut atau tidak? Maka yang ketiga namanya mengambil sikap atau keputusan. Nah, setelah kita kenal, ada penjajakan, kita harus mengambil sikap, keputusan. Nah, teman-teman yang saya kasihi, nah ini yang perlu kita pahami, bahwa harus ada rambu-rambu ya dalam masa kenal, penjajakan, dan keputusan tadi. Rambunya tetap kembali ke Alkitab. Apa itu? Yang pertama, jangan pacaran dengan orang yang berbeda keyakinan. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Ya, pacaranlah dengan orang yang beda kelamin, bukan yang beda keyakinan. Ya, ini penting. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Apapun alasannya, mau menginjili dia, bawa dia kepada Tuhan, itu mah alasan klasik yang sering saya temui di banyak anak muda. Yang kedua, landaskan hubungan pacaran kalian itu dengan apa? Love, kasih. Jangan gantikan posisi Tuhan dengan si dia atau si doi. Jangan pernah mengkhianati Tuhan karena dia adalah Allah yang pencemburu. Bahkan kalau pacarmu menjauhkan dari Tuhan, ini jadi warning, catatan. Sebelum kamu kenal dia, kamu jauh terlebih dahulu kenal Tuhan. Waspadalah, waspadalah. Yang ketiga, hindari kontak fisik yang mengarah kepada hubungan seksual. Kita harus mengerti kelemahan-kelemahan kita. Kita harus pahami bahwa seks sebelum menikah adalah sebuah kekejian, kejijikan di hadapan Tuhan. Seks terenak adalah setelah pernikahan. Karena itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ayo kita hati-hati. Saya mau paparkan data dan fakta. Pada tahun 2000 ada 900.000 aborsi di Indonesia. Di Amerika ada 401.600 aborsi per tahun. Menurut sebuah survei di Manado,
Dari 50 responden, ada 20 orang yang mengaku melakukan hubungan seks saat pacaran. Itu artinya 40%. Bro and sis, wah gawat kan? Itu tahun 97. Di Surabaya, menurut Dr. Anda Endang Persitarini, ya, sebanyak 90% mahasiswi menyerahkan keperawanannya kepada kekasihnya sebelum menikah. Sebaliknya, seks yang paling nikmat menurut majalah Posko adalah setelah menikah. Wah, itu majalah umum. Nah, Alkitab juga memberikan catatan bahwa kejijikan, Allah itu cemburu. Karena itu kita harus hati-hati ketika kita memilih pacar. Ayo, dalam perkenalan kita harus lebih dalam, intens mengerti keluarganya, latar belakangnya. Dalam penjajakan, ayo ada ujian setiap pertengkaran dan waktu itu penting, baru ambil keputusan. Dalam 3 periode tadi, jangan pacaran dengan beda keyakinan, kejijikan, memalukan. Masih banyak kok yang seiman, yang takut Tuhan. Masih banyak kok yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Percayalah, ya, segala sesuatu akan indah pada waktunya. So, suara generasi kali ini biar memberikan pemahaman buat kita semua bahwa mari kita berpacaran yang sehat. Mari dalam proses berpacaran ini kita tidak meninggalkan asas-asas kebenaran firman Tuhan. Kenal, jajaki, dan ambil keputusan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat kalian ketika kalian mencari pasangan hari-hari ini. Jangan salah pilih. Lebih baik terlambat menikah daripada gagal dalam pernikahan. God bless you all. Jadilah generasi yang tetap kudus di tengah-tengah dunia yang kudis ini. Haleluya.